modern ya, dari luar negeri, dari mall yang pakaiannya itu tidak seperti pakaian adat ini. Nah, terus gimana caranya kita supaya pakaian adat yang ada di depan ini tidak hilang? Jadi kita harus melestarikannya. Caranya kita harus menggunakan pakaian adat ini di acara-acara tertentu seperti di acara adat. Kemudian kita juga bisa menggunakannya di acara-acara sekolah, ada acara pengantin seperti itu. Jadi walaupun kita itu menerima pakaian-pakaian yang ada dari luar, tapi kita juga harus melestarikan pakaian-pakaian yang ada di depan ini, pakaian adat dari Indonesia, supaya Indonesia itu tetap lestari. Ini kan bentuk kekayaan kita sebagai masyarakat Indonesia. Jadi kita harus bisa bangga. Ini kan bagus kan anak-anak, betul kan? Ini pakaiannya bagus. Jadi kita harus melestarikannya. Kita harus menggunakannya dengan rasa bangga. Bahkan kita juga harus bisa memperkenalkan pakaian ini ke teman-teman kita yang ada di luar negeri. Jadi pakaian kita juga harus bisa menerima pakaian di luar, tetapi tidak boleh melupakan pakaian adat yang ada di Indonesia. Betul. Sekarang Mbak Lina sudah paham yang Ibu jelaskan tadi? Sudah. Oke. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke. Siapa? Mbak Iza? Oke, Mbak Iza mau bertanya tentang apa? Iya, pertanyaannya Mbak Iza bagus banget. Jadi, kalau teman kita tidak bisa menghormati pakaian adat yang orang lain pakai, seperti si Mbak Iza biasanya memakai pakaian adat dari Jawa, yaitu kebaya. Kemudian Mbak Rara memakai baju batu sangkar. Terus Mbak Rara tidak bisa menghormati Mbak Iza. Itu perbuatan yang tidak baik. Nah, caranya gimana? Mbak Rara itu harus bisa menghormati pakaian adat dari daerah lain. Nah, supaya bentuk kekayaan Indonesia ini tetap bisa dihormati dan tidak terjadi perpecahan. Kan kita itu harus bersatu, kan kita itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda itu tidak apa-apa, berbeda berarti kita itu kaya akan budaya. Nah, jadi Mbak Iza harus menasihati kepada Mbak Rara kalau kita harus bisa menghargai, kita harus bisa menghormati pakaian adat tersebut. Supaya apa? Supaya kita ini kekayaan Indonesia itu tetap lestari dan kita memiliki kekayaan yaitu di Indonesia ini. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah tidak ada? Oke, tidak apa-apa. Berarti kalian sudah paham ya akan pakaian adat yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya tadi apa? Kita harus bisa saling melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini tanpa meninggalkan pakaian adat. Jadi tidak apa-apa kita menerima pakaian dari luar, tetapi tidak boleh melupakan pakaian adat yang ada di Indonesia. Tetapi kita juga harus saling menghormati. Kalau kita sudah punya banyak pakaian adat nih, tapi kita tidak menghormati, tetap aja terjadi perpecahan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Apa sudah jelas semuanya? Baik, oke.